Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Deddy Setiadi. Hari ini kita akan belajar materi tentang perangkat keras komputer. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Kalian hari ini sehat bukan? Berjumpa lagi dengan Bapak dalam video pembelajaran perangkat keras komputer. Di video ini kita akan belajar mengenal perangkat keras komputer. Ayo perhatikan komponen-komponen perangkat ini, lalu coba kalian sebutkan fungsi perangkat tersebut. Sebelum masuk ke video pembelajaran, Bapak akan memberikan tips belajar dengan baik. Nah, salah satu tips belajar dengan baik sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, konsentrasi ketika belajar. Buatlah ringkasan, siapkan tempat yang nyaman, buatlah rencana belajar, jangan lupa istirahat, jangan memaksakan diri, jangan malu untuk bertanya, dan terakhir, buatlah kelompok belajar. Nah, pengertian komputer. Nah, anak-anak tahu apa itu arti dari pengertian komputer? Nah, komputer adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelum, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, perangkat keras komputer atau hardware komputer itu yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, komponen-komponen perangkat keras komputer dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output device atau unit luaran. Yang keempat, backing shop atau unit penyimpanan. Yang terakhir, peripheral atau unit tambahan. Nah, Bapak akan membahas satu persatu masalah perangkat komputer. Nah, yang pertama, input device atau yang disebut dengan unit masukan, yang terdiri dari A. Keyboard. Nah, anak-anak tahu di sini yang dimaksud dengan keyboard itu berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter, khususnya serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keyboard. B. Mouse. Mouse berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Nah, ini adalah contoh dari mouse. C. Joystick atau game paddle berfungsi mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, ini adalah joystick untuk bermain game. D. Scanner berfungsi untuk menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Contohnya gambar di bawah ini. Nah, yang kedua yaitu process device atau unit pemrosesan. Contohnya A. Power supply berfungsi mengkonversi dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Contoh gambarnya ada di bawah ini. B. RAM Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Nah, ini contoh gambarnya ada di bawah ini ya anak-anak.
Kemudian C, prosesor, sebagai komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks dan menjalankan sistem operasi. Nah, ini adalah salah satu contoh prosesor ya yang kita gambar yang di bawah ini, yaitu prosesor Intel. Nah, prosesor yang lainnya ada juga yang lainnya seperti AMD. Yang selanjutnya yang D, motherboard, berfungsi sebagai papan sirkuit tempat berbagi komponen elektronik saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, salah satunya di sini ya ada tempatnya RAM, ya, tempatnya hard disk, ya, tempatnya power supply, ya. Di sini semuanya dirakit di dalam satu komponen yang bernama motherboard ini. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Contohnya A, monitor. Monitor berfungsi mengeluarkan hasil proses dari komputer berupa informasi yang dibutuhkan pemakai atau user atau kita sendiri. Nah, ini contoh dari monitor di bawah ini. Yang kedua, B, printer. Berfungsi untuk mencetak data, tulisan, gambar, foto pada kertas. Nah, setelah anak-anakku semuanya yang mengerjakan di komputer, ya misalnya membuat laporan, ya membuat gambar, ya harus di-print ya menggunakan printer. C, speaker, berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Nah, ini adalah gambar di bawah ini adalah speaker yang untuk mengeluarkan ya suara apabila anak-anakku semuanya ya mendengarkan musik, ya lagu, ya film, ya. Nah, alat ini berfungsi untuk mengeluarkan suara. Nah, yang keempat, backing slot atau unit penyimpanan. Nah, contohnya hard disk. Berfungsi untuk menyimpan data komputer dan penyimpanan operating system OS serta sebagai alat booting komputer. Nah, ini adalah salah satu komponen hard disk ya, tempat untuk menyimpan file-file yang anak-anakku sekalian ya mengerjakan suatu tugas atau desain atau apa disimpan dalam komputer, yaitu dalamnya hard disk ini. Selanjutnya yang kelima ya, peripheral, unit tambahan. Ya. Contohnya A, modem. Modem adalah alat komunikasi dua arah yang menghubungkan komputer ke jaringan internet. Contoh gambar di bawah ini. Yang B, kartu suara atau yang disebut dengan sound card. Nah, berfungsi untuk mengeluarkan ya suara dan merekam suara. Contoh gambarnya di bawah ini ya. Sound card ini adalah kartu tambahan ya untuk mengeluarkan ya suara pada komputer anak-anakku semua ya. Nah, sekian dan terima kasih ya materi video ini, pembelajaran kali ini Bapak sampaikan ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita sukses semua, berhasil semua. Amin ya rabbal alamin.